Siap, Lan? Siap. Oke, selamat datang di rekaman kita ngobrol dan ngomong Tentara Tengil, podcast Tentara Tengil. Masih bersama kalian, gue Sawi, dan masih ditemenin siapa nih gue? Yoi, kenalin gue Alandi Gustiantira, salah satu host fenomenal di konten Tentara Tengil. Emangnya ada host yang gak fenomenal, Lan? Hostnya kan cuma kita berdua doang aja. Oke. Sebelumnya kemarin kita tuh dikritik lah sama teman-teman kita. Kata intro video kita jelek. Intro podcast kita jelek. Gimana tuh, Lan? Parah. Gimana ya, sejujurnya kita juga bingung kan. Kalau di konten Heart to Heart ya, kita biasanya sobat pejuang. Halo sobat pejuang, kita kayak gitu juga nggak sih sebenarnya? Enak gak sih di podcast kayak gitu? Iya, kalian kalau dengerin ini di YouTube, kalian bisa komen di bawah. Iya, di bawah. Oke, sip. Lanjut aja, Wi. Oke. Terus juga kemarin podcast pertama kita yang kita upload di YouTube ternyata dolar kuning. Dolar kuning tuh. Jadi gimana nih, Wit? Apa kita kena teguran nih? Apa gimana sih? Setahu gue tuh ada 3 nih, bisa lo jelasin gak sih? Ada hijau, kuning, merah. Kayak lampu ini aja, lampu lalu lintas aja nih. Tandanya apa nih, Wi? Kalau di Depok lampu lalu lintasnya ada suara nyanyi ya, Lan. Katanya itu buat mengurangi stres sih sebenarnya. Katanya mengurangi stres, ada suaranya. Jadi lampu lalu lintas. Jadi sebenarnya kalau di YouTube, setahu gue aja nih ya, pengalaman kita. Jadi kalau misalnya udah ada AdSense YouTube kalian, misalnya kalian melakukan suatu pelanggaran, itu bisa kalian kena AdSense kuning atau merah. Kalau kuning itu misalnya kalian menggunakan kata-kata kasar, bau seksual. Sebenarnya masih bisa dapat iklan di situ, bisa banget. Cuma nggak semua pengiklan bisa masukin iklannya ke situ. Jadi seharusnya ya itu agak mengurangi keuntungan bagi YouTube. Karena kan sebagaimana kalau kita tahu kan, kalau misalnya di YouTube ini bagian buat kita berapa persen, berarti itu berapa persen. Kalau nggak salah YouTube dapat 40%, kita dapat 60% dari iklan kalau nggak salah gitu. Jadi semakin sedikit iklan yang bisa ditayangin, mereka makin rugi dong. Makanya mereka menayangkan dolar kuning. Jadinya masih ada sedikit tapi anggap aja gitulah. Kalau merah biasanya kalau misalnya lu melakukan pelanggaran hak cipta. Kalau hijau itu cuan. Jadi bantu kami buat selalu hijau. Iya. Dan selalu jangan skip iklan. Oke. Jadi di podcast ini kita clean aja ya. Clean aja ya. Nah, jangan eksplisit. Jangan tutut. Kata-kata kasar. Tutut. Oke. Mengenai bahasan kali ini sebenarnya idenya ini dari salah satu follower Instagram kita. lah. Bang Adri Bramantio. Dia itu senior gue di fakultas. Dia nyaranin konten tentang ujian nasional. Nah, kita ternyata baru dapat breaking news. Sangat-sangat baru dari pagi. Tapi bukan cuma dari Bang Adri, karena ternyata ada orang nge-DM di IG kita Tentara Tengil 003 kalau kalian belum tahu. Katanya, "Bang, tolong bahas terkait UN sama SBMPTN. Karena saya masih SMA." Pas gue cek ternyata dia cuma nanya, nggak follow. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Cuma nanya-nanya aja, dilewatin doang, nggak di follow. Tahu. Jadi buat kalian kalau denger, jangan lupa follow Instagram kita. Tentara Tengil 003. Tentara Tengil 003. 003 ya, pokoknya gitulah. Nah, terus breaking news apa yang lu bawa hari ini, Lan, tentang ujian nasional? Oke, yang paling baru itu Kemendikbud. UNBK tahun 2020 ditiadakan. Breaking newsnya. Gimana tuh maksudnya? Kok bisa ditiadakan? Ya, karena mengingat dunia sedang dilanda coronavirus. Kita juga lupa bilang kita turut berduka cita untuk teman-teman mungkin yang ditinggalkan keluarga karena wabah ini. Ya, itu aja. Terus sama tetap semangat buat garda terdepan kita, tenaga medis, dokter, perawat, dan yang lain-lain, yang orang-orang yang berdonasi. Kita selalu mengapresiasi lah pokoknya. Iya, pokoknya semangat terus teman-teman. Kita bisa dengan bersama-sama physical distancing sekarang. Istilah ini ya dari WHO. Physical distancing berarti nggak bersentuhan secara fisik gitu. Iya, tapi kita tetap bisa bersosialisasi. Sosialisasi kan bisa nggak harus tatap muka. Iya.
Coba kelihatan lah yang kameranya iPhone sama Xiaomi. Iya. Oke, jadi di sini Wigo ada berita baru nih. Gua dapat dari tempo.com, tempo.co nih. Tempo.co dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020, baru banget nih, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, dalam surat edaran tersebut Nadiem menegaskan, pemerintah menegaskan tidak adanya ujian nasional 2020. Itu dari SD, SMP, dan SMA atau sederajat dan sederajatnya. Tapi SMK udah kemarin udah nih. Oh, jadi SMK tetap ya? Kemarin kan udah. Baru sekarang kita betin. Baru buat hari ini, cuy. Ya, cuy. Jadi istilah SMK di anak tiri kan ini benar ternyata. Wah, tapi kan masih ada yang belum, masih ada yang belum ditunda. Nggak tahu nih kelanjutannya bakalan. Jadi ini ada SMK yang dapat NEM, ada yang enggak apa gimana? Kayak gitu lah tuh, cuy. Lanjut ya nih. Dalam surat edarannya nih ada beberapa poin, Wi. Pokoknya kan SMK kan cuma kan kayak kemarin ada 6 provinsi doang kalau nggak salah sih yang menunda. DKI, Banten, Riau, nanti lo cari tahu deh itu yang menunda. Yang lainnya masih jalan 16 Maret. Nah, yang ditunda ini mungkin bakal ada kebijakan lebih lanjut kayaknya nih. Gitu. Terus kalau misalnya mereka nggak UN, standar kelulusannya gimana? Oke, di sini dalam surat edaran tersebut dijelaskan nih, Wi. Gue bacain ya. Ujian sekolah. Jadi UN itu tidak ada ujian nasional sebagai syarat kelulusan dan masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu yang dalam surat itu yang paling ditekankan. Di sini ada beberapa poin. Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Kayaknya udah ada yang belum. Itu masih boleh kan sebelum ini. Terus B. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau bentuk asesmen jarak jauh yang lainnya. Jadi harus jarak jauh semua, sekarang daring semua. Terus C. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Oh, jadi nggak harus ketuntasannya harus menyeluruh, Terus D. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Ada berlaku lagi nih. Buat SD dan sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Itu kalau SD. Terus kalau SMP untuk SMP gimana tadi lah? Untuk SMP dan sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir juga. Jadi sama ya berarti ya, sampai kelas 12, kelas 9. Dan untuk SMK, S1 SMA yang ketiga lagi nih, SMP atau SMK sama. Kelas 5 semester terakhir sampai kelas 3 semester genap. Ya, terus kalau kelulusan SMK nih, SMK sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama 5 semester terakhir. Gitu. Waduh, sulit sekali. Oke. Nah, terus ada yang baru lagi nih. Apa? Buat PPDB. Adapun untuk mekanisme penerimaan peserta didik baru, menurut surat edaran itu dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, Dinas Pendidik dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Berarti benar-benar online semua nih kalau gini, kalau nggak dibikin jarak gitu sih, kalau kata gue. Nah, kalau waktu dulu kan kita harus ambil berkas gitu-gitu. Ribet juga ya berarti. Iya. Nah, di sini sih mengikuti protokol kalau mau untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Tapi emang terkait PPDB ini emang belum ada ininya kan, apa aturan mainnya? Ya, ini baru ada surat edarannya dulu nih, mekanismenya belum ini. Bisa jadi daring semua kalau bisa mah. Tapi kalau dari juga ada pasti tahu kan Indonesia masih belum merata. Iya sih. Akses internetnya itu juga jadi masalah juga nih. Iya sih. Ini mekanismenya bakal kita ini lagi. Terus B, PPDB pada jalur prestasi berdasarkan 1. Nilai akumulasi rapor berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Terus
Kedua, nilai prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah. Gitu. Jadi ada jalur prestasi juga tuh. Terus yang ketiga, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Oh, jadi Kementerian Pendidikan juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan PPDB daring gitu sih. Ini buat jenjang SMP, SD sampai SMA nih. Oke, jadi breakdownnya paling ini ya. Kelulusan ini pakai nilai 5 semester terakhir. Oke. Juga untuk PPDB-nya kemungkinan akan full daring atau online ya. Online. Tapi ini masih mekanisme apa mungkin. Tapi nanti untuk mekanismenya kita belum tahu. Kita tunggu aja dari Mendikbud keputusannya dan kebijakannya bagaimana. Oke. Itu baru UN. SBMPTN gimana? Waduh, SBMPTN nih. Baru banget gue dapat info dari tempo.co juga. Iya. Tempo aja terus. Tempo.co kita Tempo. Soalnya di Land Today Tempo semua nih. Daripada berita bagus Tempo.co. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dalam SBMPTN tertunda dengan meluasnya penyebaran virus corona. Nah, Nick dia bilang nih, Pak Nadiem beliau bilang untuk SBMPTN kemungkinan besar akan sedikit ditunda. Tapi dipastikan tetap ada karena anak-anak harus masuk perguruan tinggi. Ujar Nadiem dalam meeting online bersama wartawan Selasa 24 Maret 2020. Dia ngomong kayak gitu. Nah, dia nambahin lagi nih. Buat metodenya apakah kami akan melakukan metode rolling atau shifting? Oh, ada rolling atau shifting, berarti digantiin shift juga, Wi. Dengan mengikuti standar protokol, mekanismenya sedang kami rumuskan, masih diomongin juga, Wi. Jadi buat yang paling kan UTBK sama PPDB masih dirumusin kalau kata gue sih. Iya sih, emang. Mengikuti standar protokol kesehatan dan akan kami umumkan dalam beberapa waktu ke depan. Terus di sini juga disebutkan tanggal-tanggalnya dan semuanya tuh mundur ternyata UTBK. Dan harusnya tadi ini gue baca UTBK itu pendaftarannya harusnya mulai 30 Maret dan pelaksanaannya dimulai dari 20 April dan itu harus ditunda gitu sih, Wi. Terus reaksi anak SMK yang udah UN gimana tuh? Apa ada yang protes atau gimana lu? Balik lagi ke UN tadi. Ya taruh dulu. Nah, gua dapet nih dari Twitter sih ini. Kita dari tadi ke Twitter nih. Bola panas. Di sini ada tagar anak SMK. Anak SMK ternyata tidak setuju UN ditiadakan di 2020. Kenapa tuh, Lan? Kok bisa? Entar dulu nih. Nih, tagar anak SMK tengah menjadi topik terhangat di media sosial Twitter. Dapat lebih dari 5.000 tweet menggunakan keyword anak SMK dan tagar ini. Hal tersebut karena adanya informasi mengenai peniadaan ujian nasional berbasis komputer bagi SD, SMP, dan SMA karena wabah virus corona. Jadi ternyata SMK itu udah ujian duluan, Wi. Jadinya dia kayak ngerasa nggak adil mungkin ya, yang gua tangkap sih kayak gitu. Ya jadi gimana? Jadi gimana nih, Wi? Jadi gimana, orang udah Mendikbudnya kan juga sudah baru ini. Iya, surat edaran udah keluar, masa saya protes? Nggak bisa gitu dong. Jadi judulnya tagar anak SMK di trending topik di Twitter. Siswa SMK protes UNBK 2020 ditiadakan. Dia protes ternyata, cuy. Ya itu ya kayak buat apa? Ya buat rame-ramein Twitter aja mungkin, Wi. Jadi anak-anak SMK-nya tolong jangan emosi dulu ya. Sabar ya, sabar. Udah, karena nanti kan yang lain gak punya name tapi kalian punya name sendiri. Harusnya kalian itu bangga. Dari jutaan anak SMA, cuma kalian yang punya name, harusnya kalian tuh bangga ya. Anak-anak SMK sabar. Nih, jadi bener ya, nih kelahiran dari tahun 98 sampai 2000 lah ya. Emang udah kita lahirnya pada saat krisis moneter, reformasi, UN-nya 20 paket, UN berbasis komputer, SBMPTN-nya pakai komputer. Sekarang ada wabah juga, UN-nya dihapus juga. Tapi untungnya kita punya tim Mendikbud yang siap tanggap ya dengan isu ini ya. Kemendikbudnya benar-benar tahu kondisi juga, kita harus apresiasi juga. Respect banget. Respect Pak Nadiem. Daripada jebol aja terus udah corona udah datang aja tetap UN. Oke, jadi kalau misalnya, tapi sebenarnya gue
agak ini berarti biar dapat kita simpulkan kalau nanti kedinasan baik itu Akmil atau mungkin PKN STAN dan kawan-kawannya tuh nggak bakal pakai nilai UN sebagai tolak ukur batas masuk ya. Kayak kalau misalnya angkatan kita gue inget minimal kalau lu mau daftar tuh nilai rata-rata harusnya 7 berapa gitu ya. Enggak 7 lah. 7 apa? 6 kalau nggak salah. 6 angkatan kita. Gitu sih. Jadi sekarang harusnya udah nggak ada ya? Nggak ada. Yang paling mang ya rapotnya aja yang 1 sampai 5 paling. Oh iya, nanti malah bahayanya rata-rata nilai rapot lagi. Iya. Rata-rata nilai rapot kalau misalnya 8 terus kalian 78 kan nggak bisa masuk. Iya tuh. Aduh. Iya. Jadi, ini dilemanya kalau yang ngasih KKM kecil sih ngerti enggak lo? Iya. Kayak kita dulu KKM kita tuh di SMA 1 ini gue 2017 pernah ngasih KKM kita 65 apa berapa ya? Itu pas kelas 1. Iya, dari gue lulus 2017. Jadi lu bayangin 65 kan berarti kan jarak antara KKM ke nilai lo kan lumayan jauh tuh. Kan kalau misalnya itu jadi harus menjadi patokan juga nih. KKM-nya tuh kalau kata gue sih kalau buat masuk ke ini. Iya. Karena apa 65 kalau KKM-nya 65 sama KKM-nya 75 jelas bobotnya beda kalau sama-sama dapat nilai 80. Iya. Kalau 75 berarti jarak lo cuman 5. Kalau KKM kita jaraknya 65. Nah, jaraknya 65 dari ke ini berapa tuh lo bisa hitung dah. Ya gitulah. Itu sih. Tapi ngomong-ngomong soal UN ya, tapi lu pasti pernah ngerasain kan yang uji coba ujian nasional. Ucun. Gokil itu. UTBK. Iya, pra UTBK. Pra UN kita. Pra UTBK. Pra UNBK. Iya, UN. Itu zaman kita dulu seru banget sih, parah. Iya. Lu inget gak cerita-cerita seru pas? Wah, inget banget. Gue inget banget latihan UN. Oh ya itu kita benar-benar simulasi kayak UN beneran. Ada 3 sesi, pagi jam 8, siang jam 10, sama jam 1 ke jam 3. Habis zuhur lah pokoknya tuh. Dan itu yang kocaknya karena kita itu gua kan 2017, kalau di SMA gua tuh tahun kedua gua. Ya kan tahun kedua kita kan? Apa ya tahun kedua percoba pakai UNBK. Oh ya, tahun kedua percobaan dengan komputer dan kocaknya itu kan kita per kelas ada 3 lab kalau nggak salah sih, ada 3 lab dengan kapasitas 4 lab ya? 4 lab. Gue lupa pokoknya ada 4 lab, masing-masing kapasitas 1 kelas. Habis itu dan kocaknya tuh ternyata temen gua nih, sebut aja namanya A nih, dia itu mendownload Counter Strike di komputer UNBK kita. Akhirnya pas lagi jeda, pas abis kelar kan, kita mau main CS sama kelas sebelah cuy. Pada ngomong di grup lo masuk grup ini nih anjay, Counter Strike anjay, Counter Teroris win. Karena kita sama-sama pakai LAN jadi gampang bikin roomnya. Bener. Iya pakai LAN dulu, nggak pakai internet cuy, pakai LAN. Jadi emang udah terhubung antara lab satu ke lab lainnya. Iya, jadi enak lah kayak buat main game. Emang kalau buat kos tau gue emang nggak pakai internet sih kalau UN gitu, biar menjaga downnya pakai LAN. Lu ada apa lagi kalau lo? Sama kan kita ya, kita kan beda kelas, main kita mabar cuy. Kan kita mabar waktu itu. Gue inget banget. Pokoknya kalau yang main harus nyatain depannya nama kelas. Jadi kalau misalnya ini 12 MIPA strip ala. Iya. MIPA 2 Alandi. MIPA 53 Landung kayak gitu. Pokoknya kita sparring dah. Iya. CTTero. Iya, CTTero pasti. Kalau cerita gue ya sama kayak lo, cuma paling yang seru pra UN tuh kita udah melatih kemampuan nyontek cuy. karena yang sesi 1 itu wajib memberikannya, enggak wajib. Wajib memberikan kisi-kisi lah ya. Pokoknya sebagai piramida sosial yang jam-jam pagi mereka harus berkorban. Karena zaman kita tuh HP udah mulai canggih-canggih. Iya. Kamera-kamera udah mulai bagus. Jadi kalau lu dapet jam pagi, lu harus fotoin soal-soalnya, kirim ke yang jam siang. Itu udah dikerjain. Nanti kita kan udah hafal jawabannya. Ini jawabannya ini. Belum UN aja udah belangsak ya. Main CS, kontek. Ya gitulah ke dunia gelapnya SMA ya, lo paham lah yang dengar, yang nonton, yang dengar dua-duanya lah. Gue zaman dulu lebih parah cuy, sampai jual paket cuy, gue ikat batu. Sebenarnya zaman kita tuh juga ada jualnya paket sih ya. Tapi zaman kita nggak tembus yang SMA. Iya, tapi zaman kita nggak tembus. Nggak tembus. Emosi. Nggak tembus.
SMP tembus. Gue SD enggak, SMP tembus cuy. Tembus parah. Pagi-pagi depan parkiran tuh selalu ada mas-mas berjas hitam ya. Berjas hitam kata temen gue. Yang nyediain inilah kertas isinya 20 paket gitu. Kalau sekarang udah lewat ini ya apa? Line, WhatsApp. Ya. WhatsApp. Kode A, kode B, kode C. Kita juga dulu gitu kan, kita yang gitu. SMA, cuman enggak tembus lah, enggak tembus. Enggak guna. Tapi ya gimana UN juga sih yang ngaruhnya ya ke kedinasan ya cuy. Kayak kita kalau di SNM juga nggak terlalu ngaruh sih kalau kata orang-orang sih nggak terlalu ngaruh sih. Rapot yang ngaruh banget kalau buat SNM. SBM mah nilai skor UTBK lo paling ngaruh. Ya cuma ya tetap harus diperjuangin UN tuh minimal kalian gak remet lah. Iya. Di atas berapa? 55 apa 65? 55 kalau 55 kayak kuliah cuy. Ya. C plus C ya. Soalnya kalau remet kan ribet. Tahun depan kalian harus remet. Temen gua ada yang remet itu tuh, aduh ribet banget. Masih pemilihan gak sih? Masih pemilihan kan? Kalau kita bisa memilih fisika, biologi, kimia. Oh ya dulu. Masih milih juga lah sekarang lah. Harusnya sih milih juga sih harusnya. Iya, milih. Kita kan kurtilas Sih, milih harusnya milih. Nah, terus lanjut apa nih? Persiapan UTBK nih kan. UN udah enggak ada, berarti UTBK nih. Iya, jadi buat kalian yang siap-siap UN udah enggak usah dipikirin lagi, langsung ke kisi-kisi UTBK, SBMPTN kalian pikirin. Iya. SNM udah pengumuman belum sih? SNM gue belum baca sih diundur apa gue cari dulu kali ya. Iya, kalau misalnya belum enggak usah. Jadi kalau misalnya belum pengumuman SNM ya kalian tetap belajar buat UTBK. Tapi kalau misalnya udah dan kalian nggak dapat ya tetap belajar buat SBMPTN. Jangan juga buat ujian mandiri. Jadi gimana sih di tengah wabah virus ini kita tetap harus mempersiapkan UTBK-nya Lan menurut lo? Ya, karena sekarang kita lagi mengkampanyekan di rumah aja, di rumah dulu. Ada beberapa platform online yang bakal membantu lo buat belajar di rumah. Salah satu yang kita pernah pakai zaman-zaman kita tuh Zenius sama Kuiper sama Ruang Guru. Dan ada satu lagi yang berjasa, Brandly. Brandly menanyakan PR dan apa ya soal esai USBN. Gimana wi? Cerita lu ada cerita lucu. Dulu ada nih. Gue lagi buka Brandly kan. Tolong dong dijawab soal esai ini. Saya lagi USBN. Ada esainya kita dulu ya. Jadi kalau kalian bingung gitu ya, lagi ngerjain USBN, harusnya kalian keluar sebentar tuh. Izin ke toilet. Walaupun sebenarnya nggak boleh izin ke toilet itu. Izin ke toilet, chat di Brandly. Tolong jawab pertanyaan ini. Gitu. Nah, terus terkait yang gue saranin untuk kalian persiapan UTBK ini, kayaknya kalau misalnya untuk sekarang kalian bisa pakai Zenius. Karena Zenius ini sekarang lagi free access buat semuanya. Jadi kalian tinggal bikin akunnya, kalian bisa akses semua konten-kontennya secara gratis gitu. Dan bisa di-download juga di Play Store atau App Store kalau pakai HP. Iya, jadi kalian tetap bisa belajar di rumah aja. Iya, itu menurut gua sih lo mau pakai Zenius atau ruang guru juga ada yang apa sama Telkomsel 0 GB. Oh iya benar. 0 GB yang 0 GB 30 GB sorry 0 rupiah sorry. Iya. Dan itu menurut gua selera lo lah. Kalau Zenius videonya cenderung rendah ya, soalnya kan nggak ada cuman orang nulis itu. Kualitas videonya nggak terlalu menguras kuota. Gue pernah baca kalau nggak salah mereka nulisnya satu video paling sekitar 3-5 mega. No, kan berarti itu. Karena memang di penjelasan Zeniusnya kan sadar kalau misalnya akses internet di Indonesia emang belum merata, jadi emang kita usahain size kecil biar kalian tetap bisa akses gitu. Itu sih. Kalau lo sekarang guru ya monggo, lo seneng yang beranimasi dengan orang yang menjelaskan. Jelaskan ya itu pilihan lo. Kita nggak sedang di endorse. Kita cuma ngasih tahu yang terbaik buat kalian. Buat kalian silakan pilih. Dan jangan lupa kalau belajar kan tetap harus siapin alat tulis, kertas segala macam. Kalian harusnya udah siap sedia sebelum kalian kemana-mana. Makin serem lah di mana-mana kan wabahnya makin meluas. Kita tiap hari dapat info apa yang positif semakin banyak. Bahkan kemarin Bekasi udah nyalanin rapid test jalannya. Rapid test di itu yang Stadion Candrabaga. Lah udah bakal berubah apa enggak, kita tungguin aja dari Kang Emil. Kang Emil juga di
ini apa IGTV-nya juga ngasih tahu apa itu rapid test. Masif test bukan tes massal. Masif. Jadi buat orang yang memenuhi prioritas dan kriteria nggak semuanya dites, kata Bang Kang Emil sih kayak gitu. Nih gue ada info buat SNMPTN, ternyata nggak berubah nih. Gue buka web snmptn.ac.id, dari ini nggak berubah sih, pengumumannya tetap 4 April sih di sini. Oh belum ya? Pengumuman hasil seleksi kayaknya kan daring ini, jadi nggak terlalu mengumpulkan orang. Iya. Jadi yang bagi lo yang lolos pemeningkatan sekolah dan bisa daftar SNMPTN, berdoa, tapi jangan terlalu gimana ya, Wi ya. Jangan terlalu berharap sih, bener. Lo bikin manajemen risiko, kira-kira kalau lo nggak dapat ini lo bakal kemana, mau UTBK di mana, Mandiri di mana, dan swasta di mana, lo pikirin. Iya bener banget sih. Dan lo bikin nama orang tua lo, karena yang biayain biaya lo ya orang tua lo. Iya, siap. Oke, selain itu persiapannya juga, karena masih gerakan di rumah aja, mungkin kalian bisa nonton video-video yang basis edukasi. Kayak seperti contoh channel kita. Tetap di channel kita Tentara Tengil 003. Kita juga ada podcast di Spotify dan Anchor. Ya, Anchor kalau kalian mau denger ya. Ya, Spotify lah. Spotify. Kalau pasti kalian kerekan kan makanya. Spotify kerekan kan. Gitu. Ya, kalau channel-channel yang gue rekomendasiin salah satunya adalah Hujan Tanda Tanya. Di situ kalian, kalau nggak salah mereka punya segmen namanya Learning How to Learn. Di situ diajarin kalian bisa baca cepat, teknik-teknik belajar. Atau Zenius juga sekarang punya channel YouTube. Iya betul. Nah, juga sekarang udah banyak youtuber yang membahas tentang edukasi. Iya kayak Jerome Pauline. Jerome Pauline sih yang luar negeri. Iya itu sih paling. Jangan lupa kalian juga harus mantepin mau masuk jurusan apa dan persiapin aja. Dan jangan lupa setelah ujian tetap di rumah aja ya. Iya gitu. Karena memang BIN perkirakan kalau puncak dari wabah corona ini kapan ya? Mei sih, pas lebaran ya, jadi masih lama ya. Kita belum tahu ini diundurnya sampai kapan UTBK ini. Iya tuh. Dan mandiri PTN juga belum ada kejelasan sih nih. Iya. Masih menunggu keadaan. Ya mandiri kalau mau bikin ujiannya seker juga kali ya. Iya, pasti iya. Biasanya kan pada ngumpulin di sekolah kalau nggak di universitas mereka. Jadi untuk mengakali ini kalian maksimalin UTBK-nya, SBMPTN-nya supaya bisa masuk ke universitas yang ujian mandirinya cuma masukin nilai SBMPTN. Iya. Tapi bisa guling-guling sendiri yang mana aja. Gitu sih. Siap-siap semuanya, stay safe and sound. Asik. Oke. Dan segitu dari kita. Berapa menit Lan? Setengah jam cuy, 30 menit, 39. Paling nanti dipotong 5 menitan. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya.